Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tanda-tanda orang yang percaya. Mereka bisa mengusir setan dalam nama Yesus, juga mereka berbicara dalam bahasa yang baru. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, itulah salah satu pesan Injil yang kita dengar untuk memaknai hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenaikan Yesus ke surga mengandung arti bahwa fisik Yesus sudah tidak ada bersama kita. Ia akan kembali ke surga, karena kenaikan Yesus itu kenaikan jiwa dan raga. Tetapi ia sudah meninggalkan banyak pesan untuk kita, para muridnya, sebelum dia naik ke surga, melalui kisah hidupnya, melalui sabda-sabda yang telah ia tunjukkan, melalui pengalaman-pengalaman berada bersama. Dalam hidup kita tentu pasti mengenal istilah message. Message itu mengandung arti bisa sebuah pesan, bisa juga pijit. Kalau bicara tentang pijit, message, tentu kita tahu bahwa yang dipijit itu badan. Tapi sebenarnya yang melegakan itu bukan badan, tapi perasaan setelah dipijit. Sehingga yang lebih penting bukan lagi badan yang dipijit atau tukang pijit, tapi efek dari pijit yang ada. Demikian juga keberadaan kita bersama Yesus. Bukan tentang fisik Yesus yang selalu berada bersama kita yang lebih penting. Nggak apa-apa Yesus naik ke surga, karena yang paling penting adalah efek dari keberadaan bersama Yesus selama ia berada di dunia. Message yang kedua itu berarti pesan. Sekarang ini cukup mengirimkan pesan lewat WA, lewat SMS, lewat Messenger, itu sudah mewakili pribadi, dan itu jauh lebih kuat mempengaruhi kita daripada kehadiran seorang pribadi. Sama juga kalau kita pesan orderan lewat GoFood,
Gokar, Gojek, atau apapun bentuk Shopee shopping yang lain. Karena ketika kita mengirimkan pesan, lewat pesan itu kita mendapatkan efeknya. Jadi yang biasa belanja di Shopee atau di Tokopedia itu kan, yang lebih penting bukan orang yang antarnya, tapi ketika barangnya sampai itu yang lebih penting. Jadi dengan ini saya mau mengatakan kepada kita, badan boleh jauh, tapi yang penting pesanan itu tidak jauh dari kita. Yesus itu naik ke surga, badannya akan jauh dari kita, tetapi pesanannya sudah banyak tersirat dan tersurat dalam kehidupan kita. Dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini kita mendengarkan beberapa pesan yang dipesankan oleh Yesus sendiri, baik dari kisah para rasul, juga surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus, dan Injil Markus yang telah kita dengar. Rata-rata dari pesan yang ditunjukkan itu menunjukkan kepada kita untuk tidak usah cemas, gelisah, dan takut karena ditinggalkan Yesus, karena kepulangan Yesus itu menciptakan efek yang lebih ngeri gitu untuk kita, yaitu Roh Kudus yang akan menjiwai kita. Bahkan dalam bacaan Injil hari Selasa, Yesus bilang apa? Lebih baik kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, kamu tidak mendapat Roh Kudus. Lalu kemudian saya bilang ke suster mereka, suster SF, lebih baik suster Kalista pergi karena dia mau pindah. Karena kalau suster Kalista tidak pindah, kami tidak jalan-jalan ke Nusa Penida hari Selasa. Jadi efek positif dari kepergian. Tapi tentu juga tidak mudah berbicara pergi atau berpisah, karena kita ditinggalkan oleh orang yang sangat dekat dengan kita dan kita kasih dan mengasihi kita. Itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Tapi lagi-lagi justru karena itulah kita kembali menyadari bahwa yang lebih penting dari hidup bukan soal fisik, tetapi jiwa. Badan kita boleh jauh, badan kita boleh berbeda, tapi kalau hati kita satu, itu yang membuat kita selalu merasa bersatu. Jadi makanya ada istilah many face one heart. Wajah boleh banyak, tapi yang penting hati tetap satu. Jadi Roh itulah yang mempersatukan kita dengan Yesus dan Bapa, walaupun Yesus kembali kepada Bapa di surga. Dan Roh itu yang dijanjikan oleh Yesus untuk diberikan kepada kita. Salah satu efek dan kerja Roh yang paling konkret itu bisa kita lihat dalam misa hari ini. Ketika Yesus naik ke surga, Rohnya tetap bekerja. Jadi Yesus naik ke surga, Mas Danang dan istrinya naik ke panggung. Tadi kan istrinya Mas Danang Mazmur, Mas Danangnya main organnya. Gara-gara Yesus naik ke surga, mereka semua naik panggung. Selama ini belum pernah kan? Itulah efek kerja Roh. Itulah efek dari pesanan. Jadi pasti Roh Kudus membisik di telinga mereka untuk, ayo Pak, Mak, kali ini kita tugas bersama. Jadi itu yang lebih penting, kerja dari pesanan, kerja dari Roh. Nah, sehubungan dengan pesan Yesus dalam Injil, dia memberikan sinyal kepada kita tentang ciri-ciri orang yang percaya. Orang yang percaya itu bisa mengusir setan dalam nama Yesus, dan yang kedua bisa berbahasa dalam bahasa yang baru. Mengusir setan. Kita cek ke dalam diri kita masing-masing, ke dalam iman kita masing-masing. Kata Yesus, ciri orang yang percaya itu bisa mengusir setan. Nah, Bapak Ibu, masalahnya kita jangankan mengusir setan, kita malah sering takut setan, walaupun setannya tidak ada. Nah, apakah betul beriman ini? Jadi ciri orang beriman bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi kita sudah hidup bersama Yesus, tapi kita malah takut setan. Kita percaya kepada Yesus dan setannya belum tentu ada. Nah, tentang setan ini Bapak Ibu ada beberapa kategori dan definisi. Setan sebagai sebuah subjek yang terpisah dari kita, setan sebagai sebuah subjek yang menyatu dengan kita, juga setan yang ber-KBG begitu. Setan yang terpisah dari kita itu muncul dalam setan yang mencobai Yesus di padang gurun. Itu jelas, ada Yesus, ada setan, ada dialog 3 kali. Sedangkan setan yang menyatu di dalam diri kita itu seperti orang-orang yang kerasukan setan yang sering diceritakan dalam kitab suci. Dan orang yang
menyatu dengan setan selalu disebut kesetanan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya yang perlu kita takuti adalah kalau kita itu kesetanan. Dan orang yang kesetanan pasti tidak bisa mengontrol diri dan tidak tahu diri. Bicaranya sembrono, bicaranya sembarang, bicaranya tidak tahu sopan santun, bicara asal omong. Itu orang kesetanan. Nah, dalam kitab suci kita tahu orang yang kerasukan setan itu sampai bentak-bentak dan marah-marah Yesus lagi. Hei Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami? Jadi Bapak Ibu, kita cek dalam diri kita. Kita umat ini jangan sampai kita kesetanan, marah-marah sembarang, bentak-bentak sembarang, sampai marah-marah lagi orang diutus Tuhan. Wah, itu bahaya, itu kesetanan itu. Sedikit-sedikit marah-marah, sedikit-sedikit mempersoalkan. Tadi khotbahnya begini begitu. Nah, hati-hati itu. Itu kesetanan itu, bukannya menyimak dan memaknai khotbah untuk menjadi pelita, malah dipersoalkan. Kemudian ada juga jenis setan KBG tadi yang saya bilang. Setan KBG itu artinya bergerombol, masuk dalam satu grup atau kelompok. Itu nyata dalam kitab suci ketika ada cerita satu kelompok setan mau mencobai orang, lalu karena Yesus datang, mereka nego dengan Yesus. Apa negosiasi mereka? Mereka bilang, Yesus jangan buang kami ke jurang, tetapi biar kami masuk di babi-babi saja. Namanya legion, kelompok setan. Nah, paling penting Bapak Ibu untuk kita, jangan sampai kita menjadi umat yang masuk dalam legion itu, kelompok umat kesetanan. Umat kesetanan itu adalah umat yang tahu banyak omong dan banyak komentar, tapi gereja enggak, misa enggak, bergabung di KBG enggak, bergabung di lingkungan enggak, tapi omong paling banyak. Giliran kelompoknya kumpul, baru dia kumpul. Tapi kalau kumpul KBG tidak ikut, kumpul lingkungan tidak ikut, kumpul paroki tidak ikut. Nah, ini namanya legion. Nah, kita cek ke dalam diri kita masing-masing. Kita masuk kategori kelompok setan yang mana? Apakah setan yang terpisah seperti setan yang mencoba Yesus di padang gurun, atau umat yang kesetanan, atau masuk dalam legion, kelompok setan yang minta masuk di babi-babi saja begitu, biar jadi babi guling lalu dimakan, kan? Itu pesan Yesus pertama. Jadi ciri orang yang percaya itu ia mengusir setan, bukan takut setan, bukan malah kesetanan, bukan masuk di grup legion atau setan. Jadi cek iman kita sekarang, betul beriman gak kita? Yang kedua, orang yang percaya itu berbicara dalam bahasa baru. Nah, ini yang susah ini. Apa bahasa yang baru di dunia ini? Apa? Suster, apa itu bahasa baru? Semua bahasa lama semua. Anggota KOR, apa itu bahasa yang baru? Hah? Apa? Kasih. Apa? Apa? Bahasa kasih. Orang sudah lama itu ke bahasa itu. Apanya yang baru? Hah? Oke. Bahasa baru itu bisa juga berarti orang yang baru bisa berbahasa. Tapi kalau kita mengacu ke bacaan Injil yang kita pakai hari Minggu dan pernikahannya Dani dan Gita, Yesus kan bicara perintah baru. Dan isi dari perintah baru itu adalah saling mengasihi. Maka bahasa yang baru adalah kasih. Sebenarnya yang saya katakan hari Minggu bukan perintah itu baru, sudah lama. Tapi yang penting perintah itu selalu diperbaharui. Karena apa? Kita selalu tidak peduli dengan kasih. Itu saja masalahnya. Jadi kita selalu tidak peduli dengan kasih, maka selalu diperbaharui dan melihat itu sebagai perintah baru. Karena kita manusia yang tidak terlalu memperhatikan kasih itu dalam hidup, padahal itu unsur paling penting. Jadi bahasa yang baru itu bahasa kasih. Dan orang yang percaya akan selalu berbahasa dengan bahasa kasih. Kalau bicara bahasa, Bapak Ibu bedakan antara bicara dan bahasa. Kalau bicara itu seperti yang saya omong sekarang ini namanya bicara. Tapi kalau bahasa bisa dalam bentuk bicara, bisa dalam bentuk lain. Sehingga ada istilah body language. Jadi bahasa tubuh. Sehingga kalau bicara bahasa kasih itu apapun yang kita lakukan, baik dengan berpikir, berbicara, bertindak dalam kasih.
Jadi bahasa yang baru adalah bahasa kasih. Bahasa kasih bukan tentang apa yang kita bicarakan, tapi apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Yang mungkin dalam bahasa saya, bahasa minggu lalu saya bilang, bahasa kasih itu adalah ketika kita mampu membawa hati ke kepala, membawa hati ke mata, membawa hati ke mulut, membawa hati ke telinga, membawa hati ke tangan. Artinya apa? Membawa hati ke kepala artinya ketika pikiran kita sedang error, coba bawa kasih ke kepala itu. Misalnya saat ia lagi menggebu-gebu, panas dan negatif thinking tentang orang, atau marah-marah dengan orang, coba bawa hati ke kepala untuk melembutkan kepanasan berpikir, atau untuk mengalihkan negatif thinking menjadi positive thinking. Sama juga dengan membawa hati ke mata. Masih ingat yel-yelnya Aldi mereka itu, mata, mata, ini mataku, ini matamu, mataku, mataku. Bawa hati ke mata itu artinya apa? Bapak Ibu, hati-hati dengan mata, karena mata melihat segala hal. Mampukah kita melihat segala sesuatu secara positif? Itu yang berat. Misalnya saya misalnya tidak suka dengan Pak Wardi, dasarnya apapun yang saya lihat tentang Pak Wardi, walaupun itu baik, kalau saya tidak melihat dengan kasih, dengan hati, tapi melihat dengan kebencian, maka otomatis segala perbuatan baiknya Pak Wardi itu jadi jelek dan jahat di mata saya. Kenapa? Saya melihat dengan mata kebencian, bukan dengan mata hati. Sebaliknya, kalau saya melihat apapun yang dilakukan Pak Wardi mungkin tidak baik dan tidak berkenan, tapi saya coba melihat secara positif dengan hati yang lembut, itu yang bisa mengubah yang saya lihat itu menjadi positif. Itu artinya bawa hati ke mata. Demikian juga telinga. Telinga kita itu mendengar banyak cerita dan berita. Bawa hati ke telinga artinya kalau ada yang berbau gosip yang memang kita tidak tahu kebenarannya, tutup saja telinganya, kan itu katanya, belum tentu faktanya. Jadi meredam sedikit gosip dengan bawa hati ke telinga. Atau bisa juga begini, kalau cerita tentang kita yang kita dengar, apa rasanya? Itu maksudnya bawa hati ke telinga. Demikian juga bawa hati ke mulut, bicara. Hati-hati, mulutmu harimaumu. Jadi yang kita ungkapkan dalam kata-kata itu mencerminkan apa yang ada di hati. Kalau yang kita ungkapkan itu bahasa-bahasa lembut dan santun, pasti memang kita ada kasih di hati. Tapi kalau yang kita keluarkan dalam kata-kata itu selalu negatif dan merusak, itu tidak ada kasih di hati. Yang bisa terjadi ada setan di hati, dan itu masuk dalam kategori kesetanan. Bapak Ibu cek kata-kata Anda di grup, cek kata-kata Anda di KBG, di lingkungan, sopan nggak, santun nggak, bagus nggak, baik nggak? Yesus bilang loh, dari apa yang kamu katakan orang melihat apa yang ada di hatimu. Jadi hati-hati berbicara, hati-hati berkomentar, apalagi kita berbicara dan berkomentar tentang orang dan hidup orang yang memang kita tidak tahu dan kita tidak kenal. Katanya dia begitu, siapa yang bilang? Itu yang bilang, padahal tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal, tapi sudah edar gosipnya. Itu kan karena mulut tidak pakai hati, tidak taruh hati di mulut. Nah, memang dalam hidup kita ada tipe umat yang memang cerewet dan ceroboh. Jadi cerewet dan ceroboh. Gara-gara cerewet mulutnya, cerobohlah dia. Hati-hati itu. Dan tidak ada cerewet dan ceroboh yang muncul kalau hati itu ada kasih. Jadi itu bahasa kasih. Belum lagi bawa hati ke tangan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua pesan yang penting dari Yesus sebelum Yesus itu naik ke surga. Setidak-tidaknya dari bacaan suci yang telah kita dengar, yaitu cek iman kita. Betulkah kita percaya kepada Tuhan? Kalau kita percaya, jangan takut setan, jangan menjadi manusia yang kesetanan, dan jangan masuk dalam grup kelompokan setan. Yang kedua, kalau kita betul percaya, mari memelihara bahasa kasih. Saya rasa setiap kali kita menikah, kita selalu memakai bacaan dengan lagu ini. Nanti anggota KOR bisa tolong ikut menyanyikan.
waktu itu, no? Semua boleh bernyanyi, tapi intinya bertanya ke dalam diri, apakah saya mampu berbahasa kasih? Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ayo sama-sama semuanya. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Oke. Kunci setiap hati itu adalah kasih, dan kita tidak perlu takut dan malu untuk selalu meminta kepada Tuhan, ajarilah kami bahasa cintamu, karena kita tidak mampu berbahasa dengan kasih tanpa kita tergerak dan terjiwa oleh roh, karena mengasihi adalah buah pertama dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah dengan buah kasih dan 6 buah lain yang kita minta dalam novena 9 hari ke depan menyambut perayaan Pentakosta. Jangan lupa datang novena. Semoga Tuhan memberkati.